Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bunda Turmiati, channel inspiratif. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Amin. Sahabat semua, sebentar lagi 1 Muharram. Ya. Bagaimana sejarah 1 Muharram? Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan Muharram ini sendiri memiliki sejarah panjang dalam Islam. Dari mulai tonggak awal sejarah hingga peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perpecahan di dalam Islam itu sendiri. Kata Muharram itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dilarang. Mengenai bulan Muharram ini, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, yaitu itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sedangkan sejarah Muharram, ya, itu akan dibagi menjadi 3 babak. Ya, 3 babak. Yang pertama, sejarah dari awal hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, penetapan kalender Hijriah. Dan yang ketiga, peristiwa Karbala yang menyebabkan cucu Nabi Muhammad SAW dibunuh, yaitu Husain bin Ali. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak awal dalam sejarah keemasan Islam. Selama 13 tahun setelah masa kenabiannya, Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, di kota kelahirannya. Namun Rasulullah ini memiliki kendala yang sangat luar biasa di kota kelahirannya tersebut. Tekanan dan ancaman berkali-kali diterima oleh Rasulullah SAW, ya, dari berbagai kabilah yang ingin membunuh Nabi SAW. Tekanan dan ancaman terus-menerus diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga tahun ke-11 setelah masa kenabiannya. Nabi Muhammad selalu menemui kabilah-kabilah di luar Makkah yang datang ke Ka'bah untuk membacakan Al-Quran dan mengajaknya untuk masuk Islam. Awalnya tak ada yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika di Aqobah, daerah antara Mina dan Makkah, Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang menerima dengan terbuka dakwah Islam. Merekalah mula-mula penduduk Madinah yang membawa pulang ajaran Islam dan menyebarkannya ke daerah asal mereka. Di Aqobah itulah pembaiat pertama dilakukan Rasulullah, cikal bakal terbentuknya masyarakat Islam di Madinah. Setahun berikutnya, 12 lelaki dari Ansor di Madinah menemui Rasulullah dan menyatakan tunduk kepada agama Islam. Sejak saat itu, kekuatan Islam mulai terbangun di Madinah. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah ini merupakan kejadian mengharukan. Di momen-momen itu, kaum Quraisy menyusun makar dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Rencana dilakukan untuk meminta agar semua suku Arab mengirimkan satu utusan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan ini digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memamerkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusurmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Pada malam keberangkatan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, rumah Rasulullah dijaga ketat oleh utusan pemuda dari berbagai kabilah di Arab agar tidak bisa lolos. Namun karena pertolongan Allah, Nabi Muhammad berhasil pergi dengan selamat. Di depan tempat Nabi SAW tidur, Ali bin Abi Thalib berkorban dengan mengenakan selimut beliau. Alhasil di pagi harinya ketika orang-orang ditugaskan membunuh Nabi, sosok yang mereka inginkan sudah tidak ada lagi. Nabi Muhammad SAW keluar untuk berhijrah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menuju Gua Bukit Asur pada 2 Rabiul Awal atau 20 Juli 622 Masehi. Ide untuk merumuskan dan menetapkan kalender resmi Islam ini lahir dari usul Gubernur Abu Musa al-Asy'ari yang mengalami kesulitan dalam pengarsipan surat yang ditulis tanpa tanda tahun.
Hal ini dikarenakan bangsa Arab biasanya hanya menyematkan tanggal dan bulan tanpa membuhi tahun. Misalnya saja pencatatan kelahiran Nabi Muhammad SAW diketahui jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pengingat tahun disematkan pada salah satu kejadian penting di antara banyak peristiwa yang terjadi sepanjang tahun. Lalu Umar bin Khattab lantas melihat pentingnya untuk segera merumuskan kalender Islam. Karena itu ia mengumpulkan orang-orang terkemuka dan pakar di masa itu untuk merumuskan penetapan kalender yang akan digunakan. Yang menjadi perbedaan pendapat pada musyawarah adalah penetapan awal tahun dalam kalender Islam. Ada 5 usul penetapan tahun pertama di penanggalan Islam, yaitu dimulai ketika Rasulullah wafat, atau sejak Isra Mi'raj, atau sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, atau sejak kelahiran Rasul, hingga usul Ali bin Abi Thalib agar kalender Islam dimulai sejak hijrah Nabi Muhammad diterima dari Mekah ke Madinah. Usul Ali bin Abi Thalib kemudian diterima anggota musyawarah. Sejak 8 Rabiul Awal 17 Hijriah, kalender Islam ditetapkan dan digunakan secara luas di bawah panji kekhalifahan Rasyidin. Kalender Hijriah mulai dipakai masa Umar bin Khattab karena berpatokan pada tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Kalender itu dikenal dengan sebutan penanggalan Hijriah. Nah, sahabat semua, bagaimana? Jadi lebih tahu kan? Iya, itu tadi sejarah singkat mengenai 1 Muharram ya, dan perjalanan sejarahnya di dalam Islam. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini agar kita semakin banyak pengetahuan, semakin be positif, semakin lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.